Contoh, dia takut kekuasaannya digulingkan, sampai-sampai semua bayi dia bunuh. Jadi orang nggak takut sama Allah tuh, semua makhluk bikin takut, dia pun seperti orang gila. Bayi dia bunuh, teman-teman. Semua bayi dia bunuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Rico YouTuber Amatir. Oke teman-teman, langsung aja. Ini ada jembatan ditutup nih mulai 22 April untuk antisipasi corona. Jadi ditutup ini teman-teman, bukan karena wabah, tapi karena masalah iman. Ya, teman-teman gak usah ketawa dengarnya ya. Iman tuh penting, lebih penting daripada makanan, daripada nyawa, daripada rumah, daripada kendaraan. Jadi karena iman tuh nggak ada, karena apa? Karena nggak takut sama Allah. Jadi kalau orang nggak takut sama Allah, semua makhluk bikin dia takut. Ini contohnya nih, jembatan ditutup, lebay ini teman-teman. Kita jadi susah mau ke kompleks sebelah, kita muter jauh ke sana, sekitar 10 menit bedanya teman-teman. Jadi nyusahin orang lain. Jadi teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya tentang penjelasan dari master dokter yang dari Lampung. Video saya sebelumnya nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi ya. Virus corona itu lemah. Walaupun kita kena satu hari pertama sampai ke-7 kita kena, hari 8 sampai 9 kita memproduksi imun, karena Allah ini ciptakan tubuh kita ini bukan kaleng-kaleng. Semua sedemikian rupa kita ini diciptakan sama Allah ini, tubuh kita ini. Hari 8 ke 9 kita memproduksi imun, kekebalan tubuh, dan seterusnya sembuh. Ini virus biasa, virus flu biasa teman-teman. Cuman media ini lebay ya kan, nggak tahu lah media ini, entah politik entah apa, nggak tahu. Jadi contoh orang yang nggak takut sama Allah itu teman-teman, nih saya kasih contohnya satu. Firaun tuh, Ramses II itu nggak takut sama Allah, malah dia pengen dianggap jadi Tuhan. Karena dia nggak takut sama Allah teman-teman, maka semua makhluk bikin dia takut. Contoh, dia takut kekuasaannya digulingkan, sampai-sampai semua bayi dia bunuh. Jadi orang nggak takut sama Allah tuh, semua makhluk bikin takut, dia pun seperti orang gila. Bayi dia bunuh teman-teman. Semua bayi dia bunuh. Berapa ribu bayi dia bunuh di zaman dia tuh. Nah, satu lagi ya, contoh orang yang takut sama Allah tuh Umar. Itu contoh ya, contoh orang yang takut sama Allah, Umar. Sampai-sampai semua makhluk tuh takut sama dia. Setan aja nggak berani lewat di bekas jalan yang dilewatin Umar tuh selama seminggu. Bekasnya aja nggak berani. Gimana kalau ketemu Umar? Hangus itu setan. Kayak gitu teman-teman. Itu contoh-contohnya ya. Jadi kalau kita nggak takut sama Allah, semua perkara bikin kita takut. Takut lapar, takut mati, ya kan. Contoh orang nggak takut itu, ya itulah orang nggak sholat. Itu orang nggak takut sama Allah. Azan bunyi dia nggak ke masjid. Jadi pas sekarang ini dianjurkan untuk nggak datang ke masjid, oh dia bergembira teman-teman. Itu salah satu tanda orang nggak takut sama Allah itu. Dia gembira itu nggak datang ke masjid, karena biasanya pun dia nggak datang ke masjid, dia mendukung sekarang jadinya. Kalau nggak ke masjid ini dia mendukung. Tapi kalau orang-orang yang biasa datang ke masjid, itu ciri-ciri orang yang takut sama Allah. Pas ada himbauan supaya nggak datang ke masjid, dia risau, sedih teman-teman. Itu tanda-tandanya ya, itu tanda-tandanya teman-teman. Kalau mau komen di bawah komen, kalau mau diskusi ayo. Saya bukan emosi teman-teman, cuma lagi semangat aja ini, lagi semangat karena mau maghrib, ini udah 5:30, jadi saya buru-buru ini bikin konten. Ini negara kita ini salah satu contoh ciri-ciri orang yang nggak takut sama Allah. Ciri-ciri orang yang nggak takut sama Allah tuh, ya kan, dia sibuk cari harta pagi siang dan malam, sampai dia lupa sama Allah. Itu ciri-ciri orang yang nggak takut sama Allah. Teman-teman boleh nggak suka dengar omongan ini ya, tapi seperti itu kenyataannya. Kalau teman-teman nggak suka, ya itu aja lah. Nggak ada orang datang. Saya kalau ada orang diliatin lagi ngomel, hilang inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jadi sholat tuh? Insya Allah bang, itu perkara yang paling penting itu bang ya. Sholat ya? Sholat, betul bang. Dalam situasi seperti ini kita khawatir sekali dengan corona ini kan. Muka ditutup, laki-laki sekarang udah berhijab semua kan, mukanya ditutup, tinggal matanya yang kelihatan. Jalan ditutup. Matanya pula dipakai apa itu bang sekarang kan?
Tapi perkara yang paling bahaya yang dia lupa ini saudara-saudara muslim adalah perkara di mana azan dikumandangkan dan beliau-beliau tak risau bang. Betul itu ya Allah. Itu, bang. Itu perkara yang penting bang. Jadi saya menghimbau untuk saudara-saudaraku sesama muslim lah, marilah kita minimal pada saat kita mendengarkan suara azan itu panggilan Sang Ilahi untuk kepada umatnya di muka bumi ini, hati ini apa ada getaran rasa lah bahwa itu tanda-tanda ada imannya itu kan. Kalau nggak ada iman dia nggak bergetar dia. Nggak bergetar. Biasa-biasa aja ya. Iya, nggak ada apa ya. Apa namanya itu bang? Nggak ada kesan lah bang begitu. Nggak ada segan-segannya malaikat mau datang ya kan. Insyaallah itu perkara yang penting bang di muka bumi ini. Benar itu ya Allah. Bukan corona ini yang kita khawatirkan ya sudah. Corona itu tipuan aja itu. Corona itu sudah asbab aja ini Allah berikan. Bagaimana sang penciptanya. Dia lebih takut corona daripada takut sama Allah ya kan. Betul, Masya Allah. Semoga kita mohon perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pesan-pesan buat anak-anak yang nggak sholat itu macam mana tuh bang? Saudara-saudaraku kan kita menjawab panggilannya Allah, menunaikan kewajibannya kita sebagai manusia diciptakan di muka bumi ini yang tidak ada lain hanyalah untuk sebagai makhluk yang menyembah kepada Allah. Betul itu ya Allah. Salah ya kawan-kawan. Gitu guys. Gimana bro? Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ini tak patut untuk bicara kebesaran Allah nih. Kenapa tak patut? Patut lah. Makanya saya semut aja bicara kebesaran Allah. Apalagi manusia. Saya masih belajar beriman kadang. Belajar, tapi jangan bilang nggak patut. Iya Tuhan. Saya takutin itu karena saudara-saudara kita ini yang di ujung-ujung kulon, ujung-ujung kolong-kolong itu yang nggak sholat itu. Kolong-kolong ya. Iya. Harusnya ditutup itu bukan tempat pintu kita berjalan, itu tempat maksiat. Betul ya itu kan? ya Allah. Tempat-tempat yang untuk beribadah itu kita buka lebar-lebarnya. Kalau bisa selebar-lebarnya lagi. Betul ya Allah. Jadi kita risau bukan karena corona, bukan karena risau karena nggak pakai masker ya kan. Yang pecinya dibuka itu kita risau, jubahnya nggak dipakai lagi aurat dibuka ya kan. Nah, kita hidupkan sunnah ini. Insya Allah penyakit wabah semua itu Allah hilangkan. Insya Allah. Ya kita taat kepada Allah kan. Nah, insya Allah lah Tuhan. Insya Allah ya. Sampaikan lah. Kita aja pesannya ya. Insya Allah. Itu abang yang satu lagi ada pesan nggak? Alhamdulillah mungkin nggak ada. Mau udah dijawab sama Ustaz kami. Itu bukan Ustadz itu orang baru tobat. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini yang lagi, hakim lagi. Ngomong. Apa ini kontennya? Ya perkara sholat. Nah, Perkara sholat. Jadi, Gimana sholat nih gara-gara corona orang banyak nggak sholat. jadi tuan-tuan sholat ini sebenarnya malah menjauhkan kita dari corona. Karena apa? Ya, karena kita tiap mau sholat itu kita berwudu, cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, ya kan, cuci muka, cuci kaki. Ya, jadi kita selalu bersih. Nah, ibaratnya dikatakan dalam hadis itu, orang yang berwudu itu dikatakan dari hadis Rasulullah SAW itu ibaratnya orang yang mandi di dalam sebuah sungai. Orang yang mandi di dalam sungai itu, maka dia pasti akan bersih. Bersih lahir dan batin. Jadi kalau orang takut sholat di pelanggaran corona itu sudah tergolong seperti apa yang dikatakannya, seperti orang-orang munafik lah. Jadi kita jangan terbawa arus seperti orang-orang munafik ya, saudara-saudara. Orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah itu memang sudah ada juga dari dulu. Nah, orang-orang munafik itu juga dia sholat itu juga milih-milih. Nah, kayak sholat subuh itu kadang dia tak mau, tak berangkat ke masjid. Seperti sholat isya juga, nah dia juga berat gitu kan. Kadang sholat asar juga, nah dia berat juga karena dia masih kerja, tanggung kadang kan. Itulah. Nah, jadi makanya kita dalam musibah ini jangan kita jauh dari Allah. Betul ya Allah. Dan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Betul ya taala. Allah. Justru kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah beri pertolongan kepada kita. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.